Pasang musa dhisik main ngono. dicil Yo Kang, aku ngono kuwi. Kurang lebih 200 sak atau 250 ya. Semakin banyak semakin bagus karena tanah ini tanah kuning cenderung lembut. Jadi penyerapannya lebih efektif. Beda lagi dengan tanah hitam ya. Tanah hitam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam jumpa lagi kawan-kawan subscriber Ayah TV dan juga teman-teman yang baru menemukan Ayah TV channel ini. Saya ucapkan salam bahagia, salam jumpa, salam sejahtera. Untuk video kali ini kegiatan atau pembahasan kita tentang pupuk dasar, fungsi pupuk dasar, kelebihan maupun kekurangannya versi Ayah TV. Jadi teman-teman yang punya pendapat lain atau punya saran-saran lain, silahkan berikan sarannya di kolom komentar, bisa membantu teman-teman lain. Saya buatkan channel ini ya sejatinya untuk bergabung teman-teman semua sahabat Ayah TV, untuk bergabung bersama, saling melengkapi, saling membantu kekurangan agar budidaya tanam semangka kita ini semakin ke depan, semakin walaupun tidak sempurna, semakin berkualitas secara produksi atau secara tonasenya ya, semakin berkualitas. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi pupuk dasar. Pupuk dasar yang mana sudah kita letakkan di sini ya. Di dalam plastik mulsa ini sudah ada pupuk dasar yang sudah kita taburkan dan kita tutup dengan plastik mulsa. Dan teman-teman, untuk kegiatan hari ini saya tinggal menunggu proses penjambangan ya. Karena pemasangan selang atau drop ini sudah selesai. Ini adalah plastik bekas ya, sudah saya pakai satu kali, jadi ini yang kedua kali. Oke teman-teman, untuk lebih detail dan lebih rileks kita dalam membahasnya, mari kita sambil ngopi, yang ngerokok sambil ngerokok, kita duduk manis, kita bahas sama-sama untuk pembahasan pupuk dasar untuk tanaman semangka. Oke kawan-kawan, yang pertama itu yang penting ceria dulu ya. Kalau bekerja sebelum Kita mulai kita lagi Mas. kecapean itu harus ceria. Untuk pupuk dasar sekarang yang utama adalah kohe. Bila melihat tanah yang seperti ini, saya menggunakan unsur kohenya untuk 1 hektar. Kalau kohe murni saya menggunakan 100 sak ya. Kemudian untuk kohe misalnya sekam itu kurang lebih 200 sak atau 250 ya. Semakin banyak semakin bagus karena tanah ini tanah kuning cenderung lembut. Jadi penyerapannya lebih efektif. Beda lagi dengan tanah hitam ya. Tanah hitam biasa lembab, dia mengendap daripada air. Itu kita agak-agak dalam menaruh pupuk kohe. Apa sebenarnya fungsi dari kohe atau ini ya, pupuk dasar ini sebenarnya adalah untuk memberikan apa ya namanya, satu dorongan atau satu tambahan unsur mikro maupun makro dalam tanah itu untuk membantu proses pertumbuhan. Tidak hanya ke pertumbuhan ya, tetapi ke pembuahan juga. Kalau pupuk dasar kita memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman yang akan kita lakukan budidaya ini, insya Allah biasa membantu ya, sangat-sangat membantu. Makanya kawan-kawan kadang ada yang salah menafsirkan atau memberikan pupuk dasar. Pupuk dasar tidak penting. Bahkan untuk tauke-tauke besar ya, khususnya yang sudah saya abdi di Malaysia, itu pupuk dasar itu kadang-kadang cuma yaramila saja sama kohe. Kadang-kadang nggak pakai pupuk dasar, tapi panen pun berlimpah. Di situ kita menggali sedikit demi sedikit ilmu mereka. Jadi apa yang mereka punyai
dari ilmu dan juga pengetahuan itu kita cari sedikit demi sedikit ya, tidak perlu lebar-lebar tetapi sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti ke depan kita semakin baik dalam berbudidaya, terutama kita memperlakukan tanah kita, unsur atau pH tanah kita atau unsur-unsur tanah kita agar mampu kita besarkan buah atau kita suburkan tanaman kita meski dalam kondisi tanah yang berbeda. Itu satu untuk kohe ya. Setelah itu untuk tanah kuning seperti yang saya punya ini, saya menggunakan unsur pertumbuhan untuk pupuk dasarnya. Di sini saya menggunakan mutiara ya. Untuk 1 hektar saya gunakan mutiara 1 sak. Kemudian fosfatnya saya menggunakan SP36 2 sak. Kemudian dengan dolomit. Kalau dolomit itu sesuai lah. Teman-teman bisa memilih sendiri untuk dolomitnya, tetapi untuk kimianya memang itu ya. Kemudian saya tambahkan unsur tapi bukan KCl ya, pupuk kalium juga. Di sini saya pakai ZK ya. Jadi unsurnya adalah sulfur dan kalium. Kalium full 80% untuk ZK, produk dari petrokimia. Jadi itulah pupuk dasar yang saya pakai, teman-teman. Untuk fosfat SP36 2 sak 50 kg ya. Kemudian mutiara 1 sak 50 kg. Kemudian ZK 1 sak 50 kg untuk lahan 1 hektar. Kemudian untuk kohe tai ayamnya 100 sak untuk lahan seperti ini. Jadi yang membedakan antara lahan yang tanahnya lebih mabyur, bahasanya seperti itu, dengan tanah yang lebih gembur atau lebih lembab, itu saya perlakukan untuk berlainan. Dan teman-teman, sedikit saya tambahkan bahwasanya saya ini pemula sebenarnya di Indonesia, tetapi saya sedikit demi sedikit mengikuti pola-pola di Malaysia. Bahwasanya saya setiap kali tanam semangka itu paling suka membersihkan lahan dulu. Karena apa? Karena saya kurang minat atau kurang suka dengan pemberian herbisida atau semprotan racun rumput untuk di lahan tanaman semangka yang sudah ditanami. Jadi walaupun toh nanti dilakukan penyemprotan, saya usahakan hanya berdosis ringan atau sedikit saja, karena pengaruh dari penyemprotan racun rumput ini sangat merugikan untuk pokok tanaman semangka. Jadi teman-teman mungkin akan melihat postingan-postingan saya itu lahannya akan seperti ini ya. Saya bajak dulu, meski dengan bajak kecil atau bajak besar, tergantunglah bagaimana kondisi tanah itu atau kondisi cuaca, baik musim hujan maupun kemarau, perlakuannya berbeda. Tetapi saya paling suka membersihkan lahan itu dalam pertumbuhan masa-masa kita merawat tanaman itu tidak memikirkan rumput lagi. Jadi mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa saya sharingkan, dan saya juga mohon doanya agar budidaya saya ini berhasil. Untuk saat ini saya melakukan 2 fase penanaman. Yang pertama bulat dan lonjong ya. Jadi mudah-mudahan untuk review saya akan lakukan untuk yang bulat, karena yang bulat ini saya mau belajar dan saya minat sekali. Banyak teman-teman yang tanam bulat itu berhasil, dan terima kasih bimbingannya untuk Mas Irfan yang ada di Sumatera Selatan, juga untuk Bang Sarni yang ada di Gedung Haji, untuk teman-teman Kota Gajah, dan semualah kawan-kawan Kalimantan, Papua, Sarawak, Malaysia, dan semua sahabat subscriber dan juga sedulur Ayah TV dimanapun berada, di Medan, di Riau, Jambi, pokoknya semua yang selalu komunikasi dengan Ayah TV, saya ucapkan kita belajar sama-sama, semoga sukses. Doakan juga Ayah TV sukses dalam berbudidaya tanam semangka. Untuk fase berikutnya kita akan melakukan penjambangan atau semai benih dengan potray. Mudah-mudahan berhasil. Kita coba uji coba dengan media tanah yang ada di Indonesia tanpa membeli. Jadi ini saya akan review sendiri nanti prosesnya. Mudah-mudahan berhasil. Dan video ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masang musa dhisik ngono. Yo Kang, aku ngono kuwi.